Episode 9, Amnesia Mira. Anda siapa? Mira sayang, kamu melupakanku? Tanya Kevin gugup. Aku tidak ingat, jawabnya datar. Kevin berusaha menetralkan degupan jantungnya yang sedari tadi sudah merasa habis lari maraton. Aku Kevin, suamimu, jawab Kevin pasrah. Dia sebenarnya juga sudah memikirkan hal ini. Seandainya Mira terbangun dan melupakan dirinya, mungkin ini kesempatanku untuk bisa memilikimu, Mira. Dengan hilangnya ingatanmu itu, kamu tidak akan mengingat hal menyakitkan yang pernah aku berikan, batin Kevin. Dia akan menggunakan amnesia Mira untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya itu. Suami, kapan kita menikah? Tanya Mira. Kevin nampak berpikir. Lalu dia menjawab, kita menikah 3 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 10 Juni. Jawab Kevin yang masih mengingat tanggal pernikahan mereka. Maaf, aku tidak ingat. Apa kita saling mencintai sehingga kita bisa menikah? Tanya Mira menatap wajah Kevin yang berubah jadi pucat. Tentu saja sayang, kamu sangat mencintaiku, begitupun aku sangat mencintaimu. Jawab Kevin mantap. Maafkan aku Mira. Aku tidak tahu perasaanmu sebenarnya padaku. Tapi jujur saat ini aku sangat mencintaimu dan tidak ingin kehilangan dirimu lagi, Mira, batin Kevin. Mira menatap mata Kevin. Tidak ada kebohongan sama sekali. Apa Kevin jujur dengan ucapannya? Apa dia benar-benar mencintaiku? Batin Mira. Setelah itu, seorang dokter dan 2 perawat masuk ke dalam ruangan. Mereka memeriksa keadaan Mira. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Tanya Kevin. Kondisi Nona Mira mengalami kemajuan pesat. Luka di kepalanya juga sudah mengering. Mungkin kalau sudah stabil, beberapa hari lagi sudah bisa pulang. Jawab dokter. Apa istri saya mengalami amnesia, dok? Tanya Kevin lagi. Apa Anda tidak bisa mengingat Nona Mira? Mira menggeleng. Menurut CT scan yang kita lakukan kepada Nona Mira, tidak ditemukan kerusakan yang parah pada tulang tengkorak. Tapi mungkin bisa juga mengalami amnesia karena benturan yang cukup keras. Jelas dokter. Apa akan lama dok untuk mengingat kembali? Lalu sampai di mana dia terakhir kali mengingat kejadian dalam hidupnya? Tanya Kevin cemas. Sedangkan Mira hanya diam saja mendengar percakapan dokter dan suaminya itu. Amnesia dapat terjadi sementara atau permanen. Hilangnya ingatan pada kondisi ini dapat berupa hilang ingatan sebagian atau seluruhnya. Umumnya penderita amnesia masih dapat mengingat identitas dirinya. Hanya saja akan kesulitan untuk mengingat hal baru atau mengingat kejadian di masa lalu. Untuk kasus Nona Mira, mari kita akan melakukan tes daya ingat. Dia berapa persen? Jawab sang dokter. Lalu dokter tersebut melakukan tes daya ingat untuk Mira dengan sesi tanya jawab dan sampai di mana dia mengingatnya. Nona Mira, apakah Anda mengingat siapa diri Anda? Tanya dokter. Saya Mira Wijaya, dok. Apakah Anda ingat dengan Tuan Kevin? Mira menggeleng. Lalu apa yang terakhir kali Anda ingat? Saat saya mau berangkat ke USA untuk menemui kakak saya yang bernama Talia, dok. Jawab Mira datar. Jadi kamu masih merasa di Indonesia pada saat ini, sayang? Tanya Kevin penasaran. Mira menggeleng. Lalu dia menjawab, aku ingat sudah berada di USA dan bertemu dengan kakakku. Dan, Mira memegang kepalanya. Sebaiknya kita hentikan dulu sesi tanya jawabnya. Biarkan Nona Mira istirahat terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan MRI, CT scan, pemeriksaan darah, dan EEG. Jelas dokter. Setelah itu dokter dan kedua perawat tersebut keluar dari ruangan. Sayang, apa kamu tidak baik-baik saja? Tanya Kevin menghampiri Mira. Mira yang sebenarnya baik-baik saja itu memejamkan matanya. Kenapa aku merasa aneh dengan panggilan itu? Apakah kamu biasa memanggilku seperti itu? Ucap Mira memijit pelipisnya. Kevin menjadi gugup lagi. Dia merasa sangat takut kalau seandainya Mira tahu dia berbohong.
Tuhan, jangan biarkan Mira mengingat dulu sebelum aku bisa memiliki hatinya. Batin Kevin. Tentu saja sayang, kita kan saling mencintai. Kevin memegang tangan Mira. Mira menatap wajah Kevin lama. Kenapa aku merasa ada pancaran cinta di matanya untukku? Tapi aku masih harus tahu apa hubungan Kevin dan Lindsay. Meskipun Kevin telah mengatakan dia tidak ada hubungan apapun dengan sekretarisnya itu. Batin Mira. Sepertinya aku mengingatmu, ucap Mira. Aduh, apa dia sudah mengingatku? Sepertinya kamu itu Kevin, teman Kak Talia. Iya kan? Ucap Mira menunjuk wajah Kevin dengan tangannya. Hahaha, iya sayang, aku adalah teman dari Talia. Dia mengenalkanku padamu, lalu kita saling dekat. Jawab Kevin dengan lega. Setidaknya dia tidak mengingat perlakuan buruk kepadanya. Batin Kevin lega. Kamu mencintai kakakku kan? Kevin tidak menjawab pertanyaan Mira. Sayang, aku akan memesankan bubur untukmu. Tunggu sebentar ya. Ucap Kevin mengalihkan pembicaraan. Kevin menelepon seseorang untuk membawakan bubur untuk Mira. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan mereka agar Mira tidak terlalu ingat kejadian di masa lalu. Kevin sedang menyuapi Mira makan. Dengan sangat telaten, dia memberi perhatian pada istrinya itu. Tentu saja, hal tersebut dijadikan kesempatan untuk mengerjai suaminya. Lihatlah Kevin, apa yang akan aku lakukan padamu? Batin Mira menyeringai. Gimana Kak Talia? Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Mira. Marahlah Kevin, aku tahu kamu sangat membenci nama itu. Kevin mengambil tisu, lalu mengelap bubur di bibir Mira. Talia sedang ada di Indonesia. Maaf, aku tidak memberitahu keluargamu sayang. Aku tidak ingin mereka khawatir. Jawab Kevin terlihat tenang. Kenapa dia tidak emosi? Batin Mira. Bukankah kamu mencintai kakakku? Tanya Mira tersenyum sinis. Kevin menaruh bubur di meja, lalu dia menatap wajah istrinya. Sampai di mana kamu ingat sayang? Itu semuanya masa lalu. Talia mencintai lelaki lain yang saat ini menjadi suaminya. Dan pada saat itu aku telah mempunyai perasaan cinta padamu. Ucap Kevin. Kevin sudah terlihat biasa saja, bahkan tidak terpengaruh sama sekali mendengar nama Talia. Bohong kamu Kevin. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu menikahiku hanya karena ingin membalaskan dendam sakit hatimu karena ditolak Kak Talia? Sayang, minum obat dulu. Kevin memberikan air hangat kepada Mira. Mira mengambil dan meminumnya. Tiba-tiba Mira menyemburkan air itu ke arah wajah Kevin. Sepertinya dia ingin membuat Kevin emosi dan kesal. Seperti dulu, yang acuh dan tidak pernah menganggap Mira ada. Dia merasa aneh dengan sikap Kevin yang menjadi peduli dan penuh perhatian. Hahaha, rasakan kamu Vin. Ayo marah dan tunjukkan wajah aslimu. Aktingmu itu sungguh bagus. Jangan dikira aku hilang ingatan, lalu kamu bisa mengambil keuntungan. Sayang, ada apa? Apa airnya terlalu panas? Ucap Kevin mengambil tisu. Dia tidak mengelap wajahnya, melainkan membersihkan mulut dan tubuh istrinya yang terkena air. Mira tertegun dengan sikap Kevin yang tidak marah, justru malah merasa bersalah. Sayang, maafkan aku ya. Kevin menangkup wajah Mira. Dia merasa sangat khawatir melihat istrinya yang seperti merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Kevin memeluk tubuh Mira, membelai rambut panjang sang istri. Maaf sayang, aku tidak ingin kamu kesakitan. Batin Kevin. Mira sangat terkejut dengan perlakuan suaminya itu. Dia merasa sangat nyaman berada di pelukan suaminya. Kenapa jantung Kevin berdebar sampai terasa di dadaku? Kevin melepaskan pelukannya.
Dia menatap wajah cantik Mira. Tidak ada bosan-bosannya sama sekali. Setelah kecelakaan yang dialami oleh istrinya itu dan menyebabkan Mira koma 6 hari, Kevin benar-benar bisa puas selalu memandang wajah Mira. Sayang, aku sangat mencintaimu. Jangan pernah tinggalkan aku walau apapun terjadi. Tetaplah di sisiku, ucap Kevin. Lalu dia mencium bibir Mira lembut, memagut menyalurkan hasrat yang selama ini dia pendam. Mira tentu saja sangat terkejut, tapi dia tidak biasa menolak karena Mira juga merasakan kenyamanan saat Kevin mencium dan memeluknya. Apa aku boleh, sayang? Tanya Kevin setelah melepaskan ciumannya. Apa? Aku ingin melihat dan menyentuh berlianku. Berlian apa? Tanya Mira bingung. Ini dan ini, jawab Kevin menyentuh dua benda itu. Dasar mesum. Mira langsung menepis tangan Kevin dan menyilangkan tangan di dadanya. Kenapa tidak boleh? Bukankah dulu kamu sangat menyukai sentuhanku? Jawab Kevin berbohong. Dasar orang bodoh, tak mesum. Kamu sengaja mengarang cerita konyol itu. Untung aku tidak amnesia beneran. Batin Mira bersambung.